Pada sore akhir bulan Juni tahun 2023, suasana di kantor polisi Kabupaten Tabanan, Bali, masih tenang seperti biasa. Kapten Polisi Wayan Surya, kepala tim penyidik kriminal, sedang mengecek ulang berkas lama ketika seorang pria tua dengan tampang kusut dan letih pelan-pelan masuk. Itu adalah Bapak Mado Wirawan, seorang petani dari desa tetangga. Wajahnya penuh keriput akibat kerja keras dan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Dia duduk di kursi di depan meja Kapten Surya. Tangan kasarnya yang penuh kapalan saling memilin dalam kebingungan dan keputusasaan. "Pak Polisi," katanya, suaranya gemetar serak. "Saya datang untuk melapor. Anak laki-laki saya hilang." Kapten Surya, pria berusia lebih dari 40 tahun dengan dahi lebar dan mata tajam seorang penyidik berpengalaman, dengan lembut menyodorkan segelas air ke depan pria itu. "Tenang dulu, Pak," katanya, suaranya hangat tapi tegas. "Ceritakan dengan jelas. Anak Bapak namanya siapa? Berapa usianya? Dan hilang sejak kapan?" Bapak Wirawan meneguk air untuk menenangkan diri. Lalu mulai bercerita. Anaknya adalah Ketut Adi, berusia 35 tahun, pemilik salah satu peternakan babi terbesar di kabupaten itu. Ketut Adi sudah hilang kontak dengan keluarga lebih dari 1 bulan. Awalnya Bapak Wirawan mengira anaknya sibuk urusan bisnis, karena itu sering terjadi. Tapi 1 minggu, 2 minggu berlalu, telepon ke anaknya selalu tidak bisa dihubungi. Firasat buruk muncul. Dia pun pergi langsung ke peternakan untuk bertanya pada menantunya, Nilu Sari. Dia bilang Ketut Adi bangkrut karena judi, hutang menumpuk, jadi kabur menghindari tagihan. Bapak Wirawan bercerita. Suaranya penuh amarah dan pilu. "Pak Polisi, dengar ini masuk akal nggak? Anak saya, yang saya lahirkan sendiri. Saya tahu karakternya lebih dari siapapun. Dari kecil sampai besar, dia pekerja keras. Tak pernah minum-minum, tak pernah main perempuan, apalagi judi. Semua harta dan usahanya dituangkan ke peternakan babi itu. Dia sayang peternakan itu lebih dari dirinya sendiri. Mana mungkin dia bangkrut lalu kabur?" Bapak Wirawan yakin ada sesuatu yang gelap di balik hilangnya anaknya. Dia tak percaya sepatah kata pun dari menantunya. Dia ceritakan peternakan anaknya skala ribuan ekor babi. Investasi rapi, bisnis maju pesat, tak mungkin bangkrut semalam. Setelah mendengar laporan Bapak Wirawan, Kapten Surya merasa ada banyak kejanggalan. Cerita orang kabur karena hutang judi bukan hal langka, tapi keyakinan ayahnya yang kuat membangkitkan kecurigaan mendalam. Dia memutuskan pergi langsung ke peternakan Ketut Adi untuk memverifikasi. Peternakan babi Ketut Adi terpencil di lahan luas jauh dari pemukiman. Di daerah pedesaan Tabanan dekat dengan sawah-sawah hijau dan gunung batu karu. Bangunannya megah dengan kandang modern, sistem pengolahan limbah canggih, dan rumah 2 lantai mewah di depan. Siapapun melihat pasti mengakui ini bisnis sukses. Cerita pemiliknya bangkrut semakin tak masuk akal. Saat mobil polisi berhenti di gerbang, seorang wanita muda berbadan montok, wajah cantik buru-buru keluar. Itu Nilu Sari, 32 tahun, istri Ketut Adi. Sari mengenakan baju rumah sederhana, tapi tak bisa sembunyikan kelelahan di wajahnya. Matanya merah bengkak, seolah banyak menangis. Melihat polisi, Sari terkejut lalu langsung menangis terseduh. "Pak Polisi datang, ada apa? Apa sudah ketemu suami saya di mana?" Kapten Surya memperkenalkan diri dan jelaskan tujuan kunjungan. Dia ajak Sari masuk rumah untuk bicara. Di dalam rumah, barang-barang tertata rapi dan bersih. Seorang pria muda bertubuh tinggi besar dari belakang rumah muncul. Melihat polisi, dia terkejut tapi cepat membungkuk salam. "Ini Jeji Putra, pekerja di peternakan kami." Sari perkenalkan. Suaranya masih sesenggukan. "Sejak suami saya pergi, untung ada dia bantu. Kalau sendirian saya tak tahu harus bagaimana."
Gede Putra hanya diam mengangguk lalu mundur ke sudut, berpura-pura sebagai pekerja setia yang hanya tahu kerja. Kapten Surya mulai interogasi. Minta Sari ceritakan detail kaburnya suami. Sari berperan sebagai istri malang ditinggal hutang, menumpuk. Mulai aktingnya, dia bilang beberapa bulan terakhir, Ketut Adi berubah. Sering keluar malam pulang pagi. Uang di rumah hilang entah kemana. Ditanya, dia marah tak jawab, sampai lebih dari 1 bulan lalu, pagi hari bangun tak lihat suami. Di meja ada secari kertas tulisan buru-buru. Bilang dia hutang judi besar. Tak bisa bayar. Harus kabur sementara. Suruh istri jaga anak dan peternakan. Kertas itu mana, tanya Kapten Surya. Waktu itu saya panik. Baca langsung remas dan buang entah kemana. Jawab Sari. Wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang bertato datang ke rumah. Bilang suami hutang lebih dari 1 miliar rupiah karena kalah judi. Mereka ancam kalau tak bayar, akan ratakan peternakan ini. Untung Gede Putra dan tetangga bantu usir. Mereka baru pergi. Cerita Sari dikonfirmasi Gede Putra. Dia bilang pernah lihat tuannya telepon sembunyi-sembunyi. Nada seperti ditagih hutang. Dia tambah detail lihat orang asing garang mondar-mandir di luar gerbang beberapa kali. Gede Putra tampak sebagai pekerja setia. Selalu bela majikan. Puji ketangguhan Sari sendirian urus semuanya. Akting mereka sempurna. Detail logis. Emosi nyata. Orang luar pasti percaya cerita ini dan kasihan pada istri muda sial itu. Tapi Kapten Wayan Surya tidak. Pengalaman hampir 15 tahun hadapi kriminal beri dia naluri khusus. Kepekaan pada kebohongan. Dia sadar akting Sari dan Putra terlalu sempurna sampai jadi palsu. Kesaksian mereka cocok persis sampai detail kecil. Seperti sudah latihan dan komplotan dari awal. Sikap Sari meski, nenggis histeris. Di matanya tak ada duka istri kehilangan suami sungguhan. Hanya kelelahan dan kepasrahan palsu yang pintar dibuat. Sementara Gede Putra, perlindungannya pada majikan bukan sekadar kesetiaan, tapi ada rasa memiliki yang intim dan aneh. Dan yang paling penting, kontradiksi antara cerita bangkrut dan realita peternakan. Kapten Surya sudah keliling kandang sebelum masuk rumah. Dia lihat ribuan babi gemuk siap jual. Gudang pakan penuh. Operasi lancar. Aset bernilai puluhan miliar tak mungkin runtuh karena hutang 1 miliar. Kalau benar hutang, jual 1 angkatan babi saja cukup lunas. Tak ada alasan logis Ketut Adi kabur. Saat tinggalkan peternakan, di benak Kapten Surya sudah terbentuk hipotesis lain. Dia tak percaya Ketut Adi kabur. Dia yakin ada kejahatan mengerikan terjadi di sini. Dan mayat korban mungkin disembunyikan di suatu tempat. Dan 2 aktor utama dalam akting tadi, istri malang dan pekerja setia, adalah tersangka utama. Antara mereka pasti ada hubungan gelap. Dan itu mungkin motif kejahatan. Dia tahu, untuk bongkar akting licik ini, tak bisa andalkan kesaksian saja. Dia butuh bukti kuat. Bukti tak bisa dibantah. Rencana penyidikan rahasia mulai dirancang di benak kepala tim penyidik kriminal itu. Kembali ke kantor polisi Kabupaten Tabanan, Kapten Wayan Surya panggil rapat darurat dengan anggota tim kejahatan berat. Di papan putih, dia tempel foto orang hilang Ketut Adi di samping catatan awal tentang kesaksian istri Nilusari dan pekerja Gede Putra. Di bawahnya dia garis bawahi kata-kata besar. Akting terlalu sempurna. Saya tak percaya sepatah pun cerita bangkrut judi ini, kata Kapten Surya. Suaranya tegas. Matanya menyapu setiap wajah di ruangan. Semua dari kesaksian istri sampai konfirmasi pekerja cocok mencurigakan. Seperti sudah komplotan dan latihan sebelumnya. Wajah duka istri, kesetiaan pekerja, dan cerita preman tagih hutang, semuanya terlalu dramatis. Tugas kita sekarang bongkar akting ini dan temukan kebenaran di baliknya. Rencana penyidikan dirancang cepat dan rahasia.
Kapten Surya tahu lawan licik seperti Sari dan Putra. Tindakan terbuka bisa bikin mereka waspada dan lawan balik. Setiap langkah harus diam-diam. Tim penyidikan pertama ditugaskan verifikasi latar belakang dan relasi sosial korban Ketut Adi. 2 penyidik berpengalaman dikirim tanpa seragam, berpura-pura teman bisnis lama Ketut Adi, lewat ingin tanya kabar. Mereka nongkrong di warung desa, obrol dengan tetangga, dan semua yang didengar bertolak belakang dengan cerita istri. Ketut Adi judi kamu bercanda. Ya, seorang tetangga tua dekat peternakan selama bertahun-tahun tegas. Di seluruh Tabanan ini, susah cari orang pekerja keras seperti dia. Dia tak minum, tak main perempuan, pulang kerja, langsung ke istri, anak, dan peternakan. Uang yang dia hasilkan habis buat beli pakan, obat babi. Sisanya kirim ke orang tua di kampung. Mana ada waktu buat Yuji. Penyidik lanjut ke mitra bisnis Ketut Adi. Dari pemasok bibit sampai pedagang beli babi, gambaran pribadi Ketut Adi semakin jelas. Dia orang bisnis jujur, kredibel, tak pernah hutang sepeser pun. Mungkin dia pendiam karena sifat petani asli, tapi pasti bukan penjudi. Sementara itu, tim lain analisis keuangan peternakan bawa hasil penting. Setelah koordinasi bank, laporan rekening Ketut Adi dan peternakan tunjukkan aliran uang sehat. Pendapatan dari jual babi masuk rutin. Setiap angkatan miliaran rupiah. Tak ada penarikan tunai besar aneh terkait hutang judi. Bahkan 2 minggu sebelum hilang, dia transfer lebih dari 500 juta rupiah untuk deposit beli pakan jagung berkualitas. Orang mau bangkrut kabur tak akan lakukan itu. Kebohongan bangkrut sepenuhnya terbantah, bukti tak terbantahkan. Ini perkuat dugaan Kapten Surya. Ketut Adi kemungkinan dibunuh. Dan motif dari hubungan tak wajar antara istri dan pekerja. Kita punya istri yang ingin lepas dari pernikahan membosankan. Pekerja muda kuat yang ingin rebut majikan dan asetnya. Kapten Surya analisis di rapat internal. Ini motif pembunuhan klasik. Masalahnya kita tak punya bukti. Firasat dan logika belum cukup dakwa. Kita harus tangkap basah hubungan mereka. Keputusan berani diambil. Tim khusus pasang pengawasan rahasia. Pantau gerak-gerik di peternakan 24 jam. Tugas sulit karena lokasi sepi. Susah cari tempat sembunyi tanpa ketahuan. Setelah survei berhari-hari, penyidik temukan spot ideal gubuk proyek lama terbengkalai di bukit kecil sekitar 1 kilometer dari peternakan. Dari sana, dengan peralatan pengamatan zoom tinggi, mereka bisa pantau hampir seluruh rumah dan halaman. Tim 3 penyidik masuk posisi. Mereka hidup minim, makan makanan kering, minum air sungai, bergantian jaga teropong dan kamera. Tak boleh lengah sedetik pun. Hari-hari awal lambat tanpa hal istimewa. Siang hari Nilu, Sari dan Gede Putra akting sempurna. Sari seperti majikan tangguh urus semuanya. Putra seperti pekerja rajin. Angkut pakan, bersihkan kandang, mereka yoga yorak, obrol hanya soal kerja. Tak ada intimasi, seolah sudah antisipasi diawasi. Bertindak hati-hati, tapi topeng sempurna pun tak tahan lama. Manusia bisa akting siang hari, tapi malam tiba. Saat pikir tak ada yang lihat, sifat asli muncul. Pada malam keempat pengawasan, kesabaran penyidik terbayar. Sekitar jam 11 malam. Setelah lampu rumah utama hampir mati, hanya lampu tidur redup di kamar Niluh Sari. Kamera inframerah rekam gambar penting. Pintu belakang rumah terbuka pelan. Gede Putra setelah keliling cek kandang, tak kembali ke kamar pekerja di belakang. Dia lirik kanan kiri hati-hati, lalu gesit masuk rumah utama langsung ke kamar majikan. Lampu tidur mati, dan dia tak keluar lagi. Penyidik di gubuk tahan napas tinju layar. Bukti pertama meski belum tangkap basah, konfirmasi hubungan tak wajar mereka nyata. Dan itu berulang malam berikutnya. Setiap malam setelah tengah malam,
Pekerja laki-laki itu menyelinap ke kamar majikan dan tinggal sampai hampir pagi baru keluar. Video rekaman aksi sembunyi-sembunyi itu jadi bukti tak terbantahkan. Kasus hilangnya Ketut Adi resmi beralih ke pembunuhan. Kapten Surya tahu saat bertindak sudah dekat, tapi dia butuh satu lagi bukti fisik. Sesuatu hubungkan dua penjahat ini langsung dengan kematian korban. Dia tak bisa serbu tangkap mereka hanya berdasar video selingkuh. Dia butuh temukan mayat atau bagian mayat korban. Dan firasatnya bilang jawabannya tersembunyi di suatu tempat di peternakan neraka itu. Di gubuk terbengkalai, udara lembab dan tegang seperti senar ketat. 3 penyidik sudah jaga di sana hampir seminggu. Mata panda karena kurang tidur. Tapi semangat tajam, video Gede Putra menyelinap ke kamar Niluh. Sari tengah malam sudah ditonton puluhan kali. Setiap lihat, amarah prajurit itu membara. Gambar wanita yang seharusnya duka kehilangan suami, malah santai berselingkuh dengan pekerja di ranjang keluarga, adalah penghinaan tak tertahankan bagi almarhum. Pada pagi hari ke-7 pengawasan, setelah kumpul bukti video dari banyak malam, ketua tim langsung bawa data laporkan ke Kapten Wayan Surya. Di ruang komando kasus, video diputar di layar besar. Tak ada yang bicara. Ruangan hanya gambar diam kabur dari kamera inframerah. Tapi gambar itu tuduh lebih kuat dari kesaksian apapun, itu ungkap hubungan tak wajar. Pengkhianatan terang-terangan. Dan yang utama, beri motif pembunuhan tak terbantahkan. Akting istri malang dan pekerja setia sepenuhnya terbongkar. Saat video selesai, Kapten Surya matikan proyektor. Dia berdiri. Wajah keras, mata membara tekad. Dia lihat rekan-rekannya yang sudah bergadang kasus ini berminggu-minggu. Dan bicara, dari saat ini, katanya tegas, kita tutup berkas hilang atas nama Ketut Adi. Gantinya, kasus baru dibuka. Kasus penyidikan pembunuhan dan perampasan aset di Desa Kediri. 2 tersangka utama, Niluh Sari dan Gede Putra. Semua keraguan hilang. Tugas kita sekarang temukan bukti dakwah mereka. Pernyataan komandan seperti perintah perang. Suasana ruangan bergolak, kasus masuk tahap baru. Konfrontasi langsung dan lebih sengit. Tapi tantangan terbesar masih di depan. Tim kasus punya bukti motif. Tapi masih bukti tak langsung. Mereka tak bisa tangkap Sari dan Putra hanya karena selingkuh. Kalau interogasi sekarang, pasti mereka akui selingkuh, lalu nangis bilang itu kelemahan sesaat setelah Ketut Adi pergi, dan tetap tolak kaitan dengan hilangnya korban. Tanpa mayat, tanpa senjata, tanpa saksi, kasus mandek lagi. Kita di posisi serba salah. Kata penyidik senior, kita tahu mereka pelaku, tapi tak bisa gerak. Kalau minta surat geledah dan masuk terbuka, pasti mereka sudah punya waktu buang bukti. Peternakan itu terlalu luas. Cari mayat tersembunyi seperti cari jarum di tumpukan jerami. Uang, rapateneng. Masalah pelik bagaimana masuk geledah legal alami tanpa bikin 2 rubah licik itu curiga, banyak rencana diajukan. Ada yang usul rekayasa pencurian kecil di peternakan buat alasan selidik. Ada yang usul pura-pura petugas listrik cek kabel, tapi semua rencana ada celah. Bisa bikin Sari dan Putra yang bersalah jadi curiga. Saat diskusi mandek, Kapten Wayan Surya yang diam mondar-mandir di ruangan tiba-tiba berhenti. Matanya berbinar. Ide berani muncul di pikirannya. Rencana manfaatkan konteks kasus untuk tipu tersangka. Wabah penyakit. Katanya tiba-tiba. Semua bingung lihat dia. Belum paham? Kapten Surya jelaskan. Kabupaten Tabanan kita salah satu daerah dengan peternakan maju di Bali. Pencegahan wabah hewan selalu prioritas. Khusus peternakan babi besar seperti korban. Tim inspeksi kabupaten atau provinsi datang tiba-tiba itu biasa. Bahkan wajib. Dia lanjut susun rencana. Kita bentuk tim inspeksi veteriner khusus. Anggota tim termasuk petugas dinas hewan kabupaten buat kamuflase.
Tapi inti adalah penyidik dan ahli forensik kita berpura-pura petugas tambahan. Kita datang ke peternakan dengan alasan resmi inspeksi semprot, disinfektan cegah wabah demam babi Afrika. Alasan ini tak bisa lebih sah. Dengan ini, kita punya hak masuk semua area dari kandang, gudang pakan sampai rumah tinggal, dapur untuk cek sanitasi. Rencana ini langsung disetujui semua. Sempurna sekali, Ligo, logis. Donolomi, tak ada celah buat tersangka curiga atau tolak. Mereka licik tapi tak bisa lawan perintah administratif dari pemerintah. Rencana langsung dieksekusi rahasia. Kapten Surya langsung koordinasi pimpinan Kabupaten Tabanan dan Dinas Hewan untuk dukungan. Surat keputusan palsu soal inspeksi mendadak pencegahan wabah di beberapa peternakan, termasuk milik Ketut Adi. Cepat diterbitkan, tim kerja khusus dibentuk, dipimpin ahli forensik, berpengalaman berpura-pura pakar epidemi. Ikut dia 2 penyidik kriminal, berpura-pura petugas veteriner muda. Tugas mereka berat dan berbahaya, harus tetap tenang akting sempurna. Sekaligus mata tajam cari petunjuk kecil dalam waktu singkat, tepat di bawah pengawasan 2 penjahat. Sore sebelum aksi, Kapten Surya ketemu tim sejarah pribadi. Dia bentang peta peternakan di meja. Tujuan utama kalian? Dia tunjuk area dilingkari merah adalah dapur masak pakan babi. Dari kesaksian awal, ini bangunan terpisah dengan tungku bakar besar. Firasat saya bilang, kalau ada kejahatan, kalau ada upaya buang mayat, ini tempat paling mungkin. Fokus cek tungku, serobong, dan sekitar. Keselamatan prioritas. Kalau merasa dicurigai, langsung mundur. Paham-paham, ketiganya jawab serentak. Mata penuh tekad, pergi keesokan. Mobil 7 kursi plat biru pemerintah mulai bergerak di jalan Tanah Merah menuju peternakan Ketut Adi. Pimpin tim inspeksi adalah Pak Agung, Wakil Kepala Dinas Hewan Kabupaten. Pria ramah berwibawa di bidangnya. Ikut dia 2 petugas veteriner muda dan 3 lain diperkenalkan sebagai petugas tambahan dari provinsi. Pakai baku biasa, bawa tas kulit tampak profesional. Ini tim khusus pilihan Kapten Wayan Surya. Lihat mobil plat biru muncul tiba-tiba. Nilu Sari dan Gede Putra di halaman terkejut. Mereka saling pandang. Mata sempat lewat kilat khawatir. Tapi saat Pak Agung wajah familiar turun dan tunjuk surat keputusan Kap Merah, kekhawatiran mereka ganti lega. Inspeksi wabah, aktivitas biasa sekali. Mereka hembus napas lega pikir ini cuma rutinitas. Selamat siang, saudara-saudara. Pak Agung jabat tangan tegas. Situasi wabah demam babi di provinsi tetangga agak tegang. Jadi kabupaten instruksikan cek ulang peternakan besar. Kami datang sebentar. Cek prosedur, sanitasi, semprot disinfektan. Mohon kerjasamanya. Sari cepat senyum ramah seperti majikan baik. Ya sudah. Tak apa. Urusan umum kok. Silakan masuk kerjakan tugas. Peternakan kami selalu patuh aturan pencegahan wabah. Mas Putra, buat teh untuk para petugas. Gede Putra juga siap gerak. Tampak kooperatif. Akting mereka lagi-lagi sempurna tanpa celah. Tim inspeksi mulai kerja. Pak Agung dan 2 petugas veteriner asli ajak Sari dan Putra langsung ke kandang. Mereka mulai prosedur cek panjang dan detail. Tanya asal bibit, jadwal vaksin, formula campur pakan, masuk setiap baris kandang, periksa setiap babi, cek tempat makan, sistem limbah, cek detail sampai bikin Sari dan Putra fokus total jawab pertanyaan teknis. Lupa total keberadaan 3 petugas tambahan dari provinsi. Ini saat rencana jalan, saat perhatian 2 tersangka tersedot ke kandang, 3 petugas provinsi pisah, salah satunya ahli forensik,
Bicara berwibawa, mohon majikan izinkan kami cek area dapur masak dan gudang penyimpanan. Sanitasi keamanan pangan di peternakan juga faktor kunci cegah wabah. Sari sibuk jelaskan jadwal obat cacing babi, cuma jawab cepat, silakan saja. Mas Putra tunjuk jalan ke petugas. Tapi Putra juga ditahan petugas veteriner lain, tanya prosedur tangani babi sakit. Ahli forensik cuma butuh itu. Tak perlu. Kami bisa sendiri. Lalu ketiganya cepat ke area dapur masak pakan babi. Bangunan semi permanen terpisah. Asap cerobong masih tipis naik. Jantung ketiga berdegup kencang. Pencarian sesungguhnya baru mulai. Dapur luas dan berantakan. Bau pakan babi fermentasi dan asap kayu menusuk. Menonjol di tengah dapur tungku gebrik tahan api besar. Mulut tungku hitam pekat karena jelaga. Ini target. Sementara dua penyidik jaga di pintu, ahli forensik cepat kerja. Pakai sarung tangan, nyalakan senter kuat lalu mulai cek. Tak lewatkan apapun, dia periksa lantai semen sekitar tungku. Cari noda darah atau jejak aneh yang dibersihkan. Seksekop, garu abu, lihat ada benda aneh nempel nggak? Tapi semua bersih mencurigakan. Akhirnya fokus ke tungku itu sendiri. Tungku masih hangat, berarti baru dipakai beberapa jam lalu. Di dalam masih banyak abu. Ahli hati-hati pakai skop kecil ratakan abu ke terpal yang dibentang. Matanya terlatih ratusan otopsi. Tegang periksa setiap butir debu. Abu-abu putih ringan dan berpori, tapi di antaranya, dia mulai lihat benda lain. Pertama beberapa pecahan hitam keras tak terbakar habis, seperti arang. Tapi saat pegang, sadar itu kancing baju logam meleleh dan cacat. Detail kecil tapi bukti ada benda. Selain kayu dibakar di sini, dia lanjut cari sabar dan teliti. Lalu cahaya senter berhenti di satu titik. Di antara abu-abu, ada pecahan kecil seukuran kuku jari. Putih keruh beda dari abu kayu. Orang biasa anggap batu kecil atau pecah bata tercampur. Tapi mata ahli forensik langsung kenali. Pecahan ini punya struktur khas. Permukaan kasar berlubang kecil seperti sarang lebah. Ini struktur tulang setelah dibakar suhu tinggi. Atau tulang terkalsinasi. Jantungnya berdegup. Dia hati-hati pakai pinset ambil setiap pecahan putih itu. Masukkan kantong bukti segel. Dia temukan 5-6 pecahan begitu. Terlalu kecil buat pastikan apapun, tapi cukup bangkitkan dugaan mengerikan. Tepat saat itu, penyidik di luar beri isyarat tim cek kandang hampir selesai. Ahli cepat rapihkan alat, kembalikan tungku seperti semula. Ketiganya santai keluar, gabung tim inspeksi. Wajah tak tunjuk emosi apapun. Inspeksi selesai. Pak Agung, jabat tangan terima kasih kerja sama Sari dan Putra. Beri saran tabur kabur lebih sering lalu seluruh tim naik mobil pergi. Lihat mobil plat biru hilang di balik pohon. Sari dan Putra hembus napas lega. Mereka saling lihat, senyum puas muncul di bibir. Mereka sudah lolos ujian sempurna. Tak tahu bukti yang bisa dakwa mereka. Bukti terakhir dari seorang manusia. Baru saja tinggalkan peternakan bersama tim inspeksi. Tersimpan rapi di kantong segel kecil. Kembali ke kantor. Ahli forensik tak bicara. Cuma dia meletakkan kantong segel berisi pecahan putih kecil di meja Kapten Wayan Surya. Kecil dan rapuh, tapi bisa bawa beban ribuan kilo. Yakin, tanya Kapten Surya. Suaranya serak. Ahli angguk. Dari bentuk, saya hampir pasti ini tulang terkalsinasi. Tapi buat konfirmasi tulang manusia atau hewan, dan apakah milik korban, kita butuh tes ADN. Saya segel sampel dan kirim langsung ke Institut Forensik di Denpasar sore ini. Kapten Surya tatap kantong kecil itu. Penyidikan sekarang di persimpangan akhir. Semua bergantung hasil tes pecahan tulang tak bernyawa ini. Penantian tegang kasus resmi mulai. Hari-hari berikutnya hari terpanjang dan terberat bagi tim kasus polisi Kabupaten Tabanan. Semua penyidikan seperti berhenti. Semua tahan napas, arahkan ke Denpasar tunggu hasil tes rapuh.
Kantong segel kecil itu bawa beban nyawa manusia. Kunci satu-satunya buka pintu rahasia peternakan neraka. Kapten Wayan Surya hampir tak tidur. Mondar-mandir di ruang kerja. Pikiran tegang seperti senar. Dia tahu kalau hasil bilang tulang hewan, seluruh kasus runtuh. Semua dugaan, bukti tak langsung soal selingkuh jadi sia-sia. Sari dan Putra bebas lepas hukum dan kematian Ketut Adi selamanya misteri. Sementara di peternakan, Nilu Sari dan Gede Putra setelah kunjungan tim veteriner, seperti lepas beban terakhir. Mereka yakin lolos rintangan tersulit. Akting mereka sukses besar. Kewaspadaan awal hilang total. Ganti keberanian dan terbuka sampai menjijikkan. Tak lagi sembunyi tengah malam. Sekarang, begitu malam tiba, Putra langsung masuk rumah utama. Makan bersama. Tidur satu ranjang dengan Sari seperti suami istri sungguhan. Mereka mulai rencanakan alih nama peternakan. Gambar masa depan kaya raya bahagia atas aset dibangun keringat, air mata, dan nyawa suami sial itu. Hidup bejat dan sombong mereka direkam lengkap tanpa lewat satupun oleh tim penyidik yang masih jaga siang malam. Rekaman itu meski bukan bukti langsung pembunuhan, tapi bukti hidup degradasi moral, motif kejam dua penjahat, tambah kekuatan dan tekad prajurit polisi yang tunggu diam. Setelah seminggu panjang tak berujung, sore hari, telepon di meja Kapten Surya berdering, nomor asing dari Denpasar. Jantungnya seperti menyusut. Dia tarik napas dalam lalu angkat. Di ujung suara formal berwibawa dari pejabat tinggi Institut Forensik. Halo, ini polisi Kabupaten Tabanan kami. Dari Institut Forensik Kementerian Hukum, panggil untuk beritahu hasil tes sampel kasus terkait Ketut Adi. Ya, saya Wayan Surya, kepala penyidik kriminal di sini. Jawab Kapten Surya. Usaha suara tak gemetar. Kami sudah analisis ADN dan bandingkan dengan sampel rambut dari ayah kandung Ketut Adi, kata pejabat di ujung. Suara tempemozi, tapi setiap kata seperti palu. Hasil tes konfirmasi pecahan tulang dari abu dapur di lokasi adalah tulang manusia. Analisis ADN tunjukkan pecahan ini cocok sempurna dengan gen korban Ketut Adi. Telepon ditutup. Kapten Surya duduk diam. Dia tak rasakan senang atau lega. Malah amarah dingin membara di dada. Kebenaran terbukti. Kejahatan lebih barbar terbukti ilmiah. Ketut Adi tak hanya dibunuh. Dia dibakar buang abu tepat di dapur sendiri. Dihapus dari dunia dengan cara tak bisa lebih kejam. Tanpa tunggu. Kapten Surya pukul meja berdiri. Dia panggil seluruh tim kasus. Laporan kesimpulan tes resmi datang segera setelahnya dengan cap merah dan tanda tangan tak terbantahkan. Saatnya tangkap setangan setan itu bayar dosa. Rencana penangkapan detail disusun, waktu eksekusi jam 1 dini hari besok. Saat tersangka tidur lelap, paling lengah, pasukan tak hanya penyidik kabupaten, tapi tambah satu regu polisi mobil dari provinsi. Pastikan tak ada kesalahan. Tujuan tangkap basah keduanya bersama. Hancurkan semua bantahan terakhir mereka. Malam itu, Henning mensekam selimuti sekitar peternakan. Di bawah rembulan redup, puluhan bayang hitam seragam tempur gerak diam. Bentuk lingkar pengepungan ketat. Semua jalan keluar masuk diblokir. Tepat jam 1 dini hari. Saat semua pos siap, Kapten Surya lihat lewat teropong inframerah. Lampu tidur di kamar Nilu Sari masih redup menyala. Dia tahu dua mangsa di sana. Dia angkat radio. Suara tegas dinjing. Semua pos perhatian mulai aksi. Perintah selesai. Dari segala arah, polisi serbu serentak. Satu tim mobile pakai tang potong kunci gerbang utama sekejap. Gerbang terbuka lebar. Mobil khusus menderu nyalakan lampu sorot terang benderang masuk halaman. Arahkan langsung ke rumah 2 lantai. Di dalam, Sari dan Putra tidur pulas setelah bercinta terbangun oleh suara dan cahaya menyilaukan. Mereka panik bangun.
Belum paham apa terjadi, pintu rumah dirusak. Polisi bersenjata lengkap, cepat seperti kilat. Masuk ke dalam, sebarkan ke ruangan, pintu kamar tidur lantai 2 juga didorong jebol. Kapten Surya masuk pertama. Cahaya senter kuat sorot langsung ke ranjang. Pemandangan kotor muncul. Nilusari dan Gede Putra bersama di ranjang. Telanjang bulat, wajah pucat tak berdarah. Mata melebar horor lihat moncong senjata hitam arahkan ke mereka. Polisi di sini, semua diam angkat tangan ke kepala. Semua berlangsung cepat. Mendadak. Sari dan Putra tak punya kesempatan lawan atau bantah. Mereka dikendalikan langsung dalam keadaan paling hina. Kejahatan dan perselingkuhan mereka terungkap cahaya paling telanjang saat digelandang keluar dengan borgol lewat ruang tamu. Mata Sari berhenti di foto suami almarhum di altar. Asap dupa masih mengepul, dia cepat tunduk tak berani lihat. Tapi sudah terlambat, di dua ruang interogasi terpisah. Udara pekat, hening lebih menakutkan dari pertanyaan. Gede Putra dan Nilusari setelah syok tertangkap basah dalam keadaan hina sepenuhnya hilang percaya diri dan sikap menantang awal. Mereka duduk tunduk diam seperti patung. Tapi di dalam badai takut dan panik mengamuk, mereka tahu hubungan tak wajar terbongkar. Tapi masih keras kepala yakin polisi tak punya bukti langsung pembunuhan. Kapten Wayan Surya masuk ruang Nilusari dulu. Dia tak langsung duduk, cuma berdiri peluk dada lihat wanita gemetar di depannya. Nilusari, katanya dingin tegas, aktingmu sudah selesai. Kami punya cukup bukti hubungan tak wajar antara engkau dan Gede Putra. Sekarang saya beri kesempatan terakhir katakan kebenaran soal nasib suamimu. Ketut Adi. Sari angkat muka. Wajah cantik sekarang kusut basah air mata. Dia mulai nyanyi lama. Nangis cerita kesepian. Digoda pekerja saat lemah, dia akui selingkuh tapi tegas tolak tuduh bunuh. Saya berdosa pada Ketut, tapi saya tak bunuh dia. Dia benar-benar pergi karena hutang. Kapten Surya tak goyah. Dia letakkan tumpuk dokumen di meja, halaman pertama kesimpulan forensik dari institut dengan cap merah. Dia ketuk jari ringan di baris kesimpulan. Lalu kau jelaskan ini bagaimana, katanya tegas. Pecahan tulang kami temukan di abu dapur rumahmu. Sudah dikonfirmasi tulang manusia. Dan hasil tes ADN pastikan itu tulang suamimu, Ketut Adi. Masih ada apa dibantah? Setiap kata Kapten Surya seperti palu besi hantam pikiran Sari. Bukti ilmiah tak terbantahkan. Dia tatap kertas itu. Mata melebar horor. Tembok pertahanan terakhir dari kebohongan runtuh total. Dia tahu semuanya berakhir. Sari gundah di meja, bahu berguncang. Tangisnya kali ini tak palsu lagi. Itu tangis penjahat hadapi hukuman tak terhindar. Dan dia mulai akui, pengakuan dia ungkap rencana mengerikan. Tragedi lahir dari nafsu dan kebosanan. Dia akui pernikahan dengan Ketut Adi. Pria baik tapi kaku. Tak pernah puaskan keinginan materi dan fisik dia. Dia rasakan hidup seperti kolam mati. Dan munculnya Gede Putra. Pekerja muda kuat dengan kata manis dan tubuh tegap seperti batu lempar ke kolam tenang itu. Dia terjun ke cinta gelap dengan Putra, seperti ngengat ke api. Cari kepuasan yang tak pernah dapat dari suami. Awalnya cuma sembunyi tapi lama-lama nafsu dan rakus tumbuh. Putra dengan sifat bajingan tak mau jadi kekasih bayangan. Dia ingin rebut semua wanita cantik dan peternakan bernilai puluhan miliar. Dia yang terus hasut tanam ide bunuh suami ke Sari. Dia gambar masa depan bebas kaya, bersama terbuka. Dan Sari dalam kegilaan nafsu setuju. Rencana dirancang teliti. Mereka putuskan serang tepat malam Ketut Adi pulang bisnis jauh saat dia lelah dan lengah. Malam itu, Sari sendiri hancurkan lebih dari 10 pil tidur dosis tinggi, campur jus jeruk lalu beri suami dengan alasan tambah stamina. Ketut Adi dengan percaya penuh pada istri minum habis. Saat Ketut Adi tidur lelap tak sadar, Sari pesan Putra,
Kekasih laki-laki menyelinap masuk. Mereka tak pakai pisau, tak pakai tongkat takut tinggal jejak. Putra pakai bantal lembut yang biasa dipakai. Ketut Adi tekan kuat ke muka korban. Ketut Adi bergeliat lemah dalam koma. Tapi tak bisa lawan kekuatan pria gagah itu. Sari berdiri di samping tak hanya tak cegah, tapi pegang kaki suami bantu kekasih jalankan kejahatan sampai Ketut Adi berhenti napas. Tapi bagian paling mengerikan pengakuan adalah cara buang mayat untuk hapus total keberadaan Ketut Adi. Mereka seret mayat ke dapur masak pakan babi. Di sana, mereka pakai pisau daging tajam potong mayat jadi banyak bagian. Bagian daging dan organ. Mereka masukkan mesin giling industri. Giling halus lalu campur dengan pakan jagung. Sayur pisang masak jadi campuran makanan lalu hari demi hari. Santai beri kekawanan babi yang Ketut Adi bangun seumur hidup. Sementara bagian tulang tak bisa giling. Mereka bakar di tungku besar pakai kayu kering sehari semalam sampai jadi abu dan pecahan kecil. Abu itu mereka ambil lalu tabur diam-diam di akar pohon di kebun luas. Harap kejahatan mereka terkubur selamanya bersama tanah dan tumbuhan. Pengakuan Barbar Sari dikonfirmasi kesaksian Gede Putra. Setelah itu kasus terang benderang. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Provinsi Bali buka sidang pertama. Kejahatan dua terdakwa picu gelombang amarah publik. Majelis hakim nilai perbuatan terdakwa Barbar kejam. Tunjukkan degradasi moral sampai dasar. Tak ada kemanusiaan. Putusan akhir dijatuhkan terdakwa Gede Putra sebagai dalang. Hasut dan pelaku langsung bunuh dihukum mati. Terdakwa Nilusari sebagai kaki tangan aktif langsung bantu racun dan bunuh suami. Dihukum penjara seumur hidup. Hukuman tegas hukum sedikit tenangkan keluarga korban dan masyarakat. Keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi di balik itu tragedi panjang. Tragedi pria jujur dikhianati dan dibunuh kejam oleh orang yang dia percaya paling. Tragedi ayah tua kehilangan anak tunggal. Anak-anak kehilangan ayah. Kasus di peternakan babi Kabupaten Tabanan akan selamanya jadi luka. Pelajaran mengerikan soal degradasi manusia saat nafsu dan rakus tutup nurani. Ubah mereka jadi setan berwujud manusia. Siap injak nilai moral demi capai tujuan. Dalam hidup ini, ingatlah betapa pentingnya menjaga kesetiaan dalam keluarga dan pernikahan. Karena pengkhianatan tak hanya hancurkan nyawa, tapi juga jiwa yang tersisa. Ketahanan hati menghadapi godaan adalah kunci bertahan, agar tak jatuh ke jurang kegelapan seperti ini. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah. Like jika menyentuh hatimu. Dan subscribe untuk cerita seru lain.